Shalom, selamat pagi teman-teman dan juga Pak Erik. Sebelum kita akan kali ini akan memulai renungan pada pagi hari ini tanggal 6 Maret 2025. Sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu dan berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bernapas kembali dan juga bertemu keluarga kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati supaya lancar dari awal, pertengahan, dan akhir. Dan juga berkati aktivitas kami pada hari ini, dari pagi ini sampai malam nanti. Semua berjalan lancar apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, renungan pada pagi hari ini dengan judul God's Way versus My Way. Nah, ayat Alkitabnya bersumber dari Amsal 16 ayat 25. Sekali lagi Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amin. Oke. Jadi, ayat ini sangat berhubungan dengan tema kita yaitu God's Way versus My Way. Di mana ayat ini mengingatkan kita ataupun mengajarin kita bahwa kenyataan yang kita lakuin ataupun apa yang kita kerjakan ini di kehidupan sekarang ini tidak semua berujung pada kebaikan, kesuksesan ataupun kemakmuran untuk kehidupan kita masing-masing. Meskipun ya awalnya terlihat jalan yang benar di depan mata kita, tapi belum tentu sampai akhir juga benar. Pasti ada banyak sekali godaan-godaan, penipuan, dan juga tantangan yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengelabui ataupun menggagalkan rencana kita ataupun plan kita dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, seringkali juga kita mengandalkan kekuatan sendiri atau my way. Jalanku ya jalanku. Nggak ada yang bisa mengatur aku selain ya aku sendiri. Bahkan orang tua pun tidak bisa. Itu pemikiran dari my way, jalan saya. Yang dimana kadang kita sering lupa kalau kita punya Tuhan yang selalu menemani kita, yang selalu open kepada kita. Kalau kita lagi kesusahan atau kita lagi kebingungan sekalipun, pasti Tuhan jawab. Nah, seringkali kita tidak dapat melihat dengan jelas dampak-dampak dari pilihan kita dalam kehidupan sehari-hari kalau kita pakai cara my way tanpa kita melibatkan campur tangan dari Tuhan. Kita bisa saja terjerumus dalam kebinasaan, kesesatan, dan juga banyak hal negatif yang bakal ada dalam dampak itu. Nah, renungan ini ataupun ayat ini memberikan sebuah pesan kalau kita itu tidak hanya mengandalkan penilaian kita sendiri, pemikiran kita sendiri dalam menentukan langkah kita ke depan gimana. Karena pandangan kita sebagai manusia itu pastinya terbatas. Nggak bakal ada kemampuan manusia yang melebihi Tuhan. Tapi Tuhan bisa sama dengan manusia. Dan bahkan lebih dari manusia. Oleh karena itu kita tanya kepada Tuhan. Bukan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Meskipun kita ada akal budinya. Nah, oleh karena itu kita diajarkan untuk selalu mencari petunjuk Tuhan melalui firman-Nya, melalui doanya, dalam kehidupan sehari-hari. Gak mungkin langsung kita berdoa sekarang, kita diberikan firman dari Tuhan sekarang juga. Enggak. Tuhan bukan kayak gitu. Tuhan ingin kita berproses dalam kita meminta kepada Tuhan. Nggak hanya sesaat saja, ataupun pada saat ada maunya. Tapi ya bertahap, berproses. Doa terus. Baca firman, berdoa, minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan apakah rencana ini sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kita tidak bisa melakukan itu semua dengan kekuatan sendiri.
Kita harus minta hikmat sama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmat yang tak terbatas dan kebijaksanaan yang tak terbatas juga untuk memilih jalan yang benar dan juga jalan yang salah. Dengan hidup yang dipimpin Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan terhindar dari jalan yang menyesatkan, jalan yang menuju kehidupan yang sesuai ataupun berkenan kepada Tuhan. Ketimbang my way tadi, kita selalu mengandalkan kekuatan sendiri, jalan kita sendiri, yang itu pastinya belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan itu rencana iblis yang ingin menganggalkan kehidupan kita dalam dunia ini. Kadang kita nggak sadar kalau kita salah. Harus diingatkan dulu sama Tuhan, ataupun harus ada pemicunya, baru kita sadar, oh ini bukan rencana yang Tuhan mau, tapi rencana dari egoku, dari keinginanku, ataupun dari nafsuku. Jadi kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita, dalam hal apapun yang kita kerjakan, sekalipun itu sepele. Meskipun kita lagi ujian sekalipun, dan itu kita yakin dapat 100 ya, kalau kita tidak melibatkan Tuhan ataupun pakai jalan dari Tuhan ataupun God's way, ya kita bakal dapat nilai yang jelek juga. Meskipun kita yakin, oh aku dapat 100. Jadi God's way yang harus kita lakukan, bukan my way. Jadi itu renungan pada pagi hari ini. Kiranya setiap apa yang kita kerjakan ataupun kita rencanakan itu sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri ataupun keegoisan kita sendiri. Demikian renungan pada pagi hari ini tanggal 6 Maret 2025. Kiranya renungan yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa kita imani dan juga bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita menutup, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa menyelesaikan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas, berkati setiap renungan yang kami dapatkan pada hari ini, agar kami bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami dan bisa menjadi pelajaran juga dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga aktivitas kami pada pagi hari ini sampai malam nanti, kiranya apa yang kami kerjakan bisa berhasil dan juga bisa berjalan lancar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.